Saya Putra Polisi Maca, bisa juga. Saya Ahmad Ridwan Hikam, Sentadu. Saya Muhammad Fiansyah, saya 25. Langsung saja kita temani kelompok kita. Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk sebagai alat pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi dan meneruskannya ke otak. Telinga sendiri memiliki beberapa bagian yang terdiri dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama dimulai dari telinga bagian luar, terdiri dari daun telinga atau auriculea yang berfungsi untuk menangkap suara yang ada di lingkungan sekitar. Dilanjutkan dengan pindang telinga atau membran timpanik yang berfungsi untuk melanjutkan getaran ke telinga bagian dalam. Lalu pada telinga tengah terdapat tabung eustasius dan juga osikel auditori yang terdiri dari infus, malleus, dan stapes. Dilanjut dengan telinga bagian dalam yang terdiri dari labirin osea yang di dalamnya terdapat vestibula, lalu saraf vestibula, saraf koklea, dan tingkap bulat. Lalu pada telinga bagian dalam juga terdiri dari labirin membranosa. Lalu skip ke fungsi bagian telinga. Untuk yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, yaitu telinga bagian luar yang ada terdiri dari pinna atau auricula. Di sini berfungsi untuk menangkap suara dari lingkungan dan menyalurkan ke gendang telinga. Yang kedua yaitu gendang telinga sendiri. Gendang telinga sendiri itu berfungsi untuk melanjutkan getaran suara dari daun telinga ke otak. Dilanjut dengan tabung eustasius yang berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan faring dan berfungsi untuk pusat keseimbangan tekanan udara pada kedua sisi membran timpanium. Terdapat juga osikel auditori yang meliputi 3 tulang pendengaran yaitu malleus, infus, dan stapes. Dan tulang pendengaran ini sendiri berfungsi untuk mengarahkan getaran dari membran timpanum ke dalam fenestra vestibuli. Selanjutnya, telinga bagian dalam terletak di dalam tulang temporal, terdiri atas 2 bagian yaitu labirin tulang dan labirin membranosa. Labirin osea atau labirin tulang ruang itu berisi cairan vermilila seperti cairan cerebrospinalis. Labirin tulang terbagi menjadi 3 yaitu vestibula mengandung reseptor keseimbangan tubuh, kanalis semicircularis 3 buah saluran setengah lingkaran, dan koklea bentuk rumah tersebut mengandung reseptor pendengaran. Kedua, labirin membranosa terletak di dalam labirin tulang berupa serangkaian tubuh berlonggar dan berkanus berisi cairan endolimfa seperti cairan intraseluler. Lanjut lagi. Kemudian mekanisme mendengar. Pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan menjalar ke kanal auditory eksternal. Lalu membentuk getaran pada membran timpanum dan menjalar ke osikel auditory. Kemudian menuju lagi ke fenestra vestibuli dan membentuk gelombang tekanan pada perilimfa skala vestibuli. Setelah itu menjalar ke skala timpani, lalu membentuk getaran pada membran basilar yang membuat sel-sel rambut melengkung. Setelah itu, hal tersebut memicu impuls saraf, lalu menjalar lagi ke serabut saraf vestibulococlear atau CN8. Setelah itu, merambat ke korteks auditori di otak, lalu bunyi diinterpretasikan. Selanjutnya, kelainan indera pendengaran. 1. Tuli atau deafness. Tuli adalah kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan pendengaran secara total atau sebagian.
Penyebabnya biasanya berupa faktor genetik atau infeksi dan juga bisa karena faktor penuaan. Tuli diklasifikasikan menjadi 3, yaitu tuli konduktif, tuli sensorineural, dan tuli campuran. 2. Presbibusis. Presbibusis adalah kehilangan pendengaran yang terkait dengan usia. Ini merupakan jenis tuli sensorineural yang disebabkan oleh perubahan degeneratif pada struktur internal telinga. Gejala utamanya biasanya adalah kesulitan mendengar suara-suara yang tinggi atau percakapan. Lanjut ke tindak pendengaran yang ketiga, yaitu tinnitus. Tinnitus adalah kondisi di mana seseorang mendengar suara atau bunyi di dalam telinganya tanpa ada sumber suara eksternal. Penyebabnya dapat berupa kerusakan pada telinga dalam, stres, atau benda-benda tertentu. Tinnitus dapat menyebabkan gangguan tidur, konsentrasi, dan kualitas hidup. Kemudian yang keempat, hiperakusis. Hiperakusis adalah kondisi di mana seseorang sensitif terhadap suara-suara tertentu yang penyebabnya dapat berupa trauma akustik, migrain, atau gangguan neurologis. Orang dengan hiperakusis akan merasa terganggu oleh suara-suara yang dianggap terlalu keras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.